kamu. Terus kamu yang apa sih pesannya yang pertama? Terus yang kedua apa? Ini kuat baca sih sebagai kemungkinan kalian berani ada kepatuhan masyarakat itu sedih itu nggak sih? Makanya Kepatuhan masyarakat itu nggak sih? Senior sampai dulu orang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran mikro, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa diperbolehkan. Cukup berdoa, tidak perlu dibatasi. Baik, teman-teman, kita lanjutkan mikro, kita masuk di putaran ketiga ya. Putaran ketiga sesi 1. Ada beberapa yang perlu Anda perhatikan tentang pengkondisian siswa. Yang pertama, saya minta tolong teman-teman yang lain untuk pasif gitu ya. Jadi nanti saya pengen lihat ketika Anda ketemu dengan siswa yang pasif gitu, apa kira-kira yang nanti yang akan Anda lakukan. Apakah merubah settingan yang ada di modul ajar, atau tetap menggunakan settingan tetapi Anda mungkin punya strategi-strategi tertentu yang dimana nanti bisa menghidupkan suasana atau menjalankan pembelajaran dengan semestinya gitu ya. Sepakatan kita kemarin waktu berapa menit ya? 30 menit ya. Ini karena tadi saya tanya katanya mati, dan nanti saya minta tolong volunteer siapa gitu ya yang tidak maju untuk timer 30 menit, lalu nanti kalau misalnya kurang 5 menit atau 10 menit, tolong yang tampil dikasih kode, misalnya gini, kita lihat kurang menit gini 10 menit, biar yang maju itu bisa bisa memberikan penampilan yang semestinya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 30 menit saya kira cukup untuk memberikan penampilan pembukaan, inti dan penutup ya. Dan nanti kalau misalnya mau melakukan evaluasi tolong dilakukan yang benar gitu ya. Evaluasi bisa evaluasi secara lisan atau evaluasi menggunakan soal post test, atau di awal menerapkan pretest dulu juga boleh ya, untuk mengukur atau melihat di pembukaan ya, untuk melihat kira-kira siswa itu memahami materi itu sudah sampai mana. Kalau memang belum memahami dari nol ya berarti nanti seyogianya Anda mengajarkan materi itu dari nol gitu ya. Karena sekali lagi saya tekankan untuk putaran ini harus kalau
kalau bisa melibatkan student center ya. Jadi ini nanti penentuan apakah Anda akan ada tambahan satu kali putaran lagi, terutama yang mungkin nilainya belum mencukupi. Nah, apakah nanti sudah cukup? Gitu ya. Kalau sudah cukup berarti nanti tinggal Anda cermati saja video, lalu nanti Anda tulis deskripsi ya 1 halaman lah ya, untuk melihat video kira-kira kelebihan dan kekurangan Anda. Dan itu nanti dipakai untuk UAS ya. Saya lupa ya, harusnya saya membuat instrumen untuk penilaian diri ya, atau penilaian antar teman, tapi saya lupa, mohon maaf ya. Ini nanti coba saya sambil nungguin Anda saya kerjakan di sebelah ya. Nanti mungkin minggu depan atau nanti kalau misalnya waktunya cukup, nanti akan saya share di WA group ya. Nanti Anda tinggal mencoba untuk menilai diri sendiri kira-kira kompetensi Anda itu sampai di mana. Ya, nanti penilaiannya kan nggak cuma dari saya juga butuh penilaian diri, juga nanti saya butuh penilaian antar teman dari teman-teman. Gitu ya. Oke, ini yang maju Mas Yogi sama siapa ya? Rika. Oh ya, sama Rika. Rika kemarin karena nggak ini ya, yang putaran kedua belum ya. Jadi karena waktunya mepet, ya wes nanti saya minta video aja ya. Anda ngajar minta tolong suruh rekam siapa gitu. Kalau video nanti kirim di drive atau bikin aja di kalau drive itu kan terlalu besar toh. Di YouTube aja ya. Nanti linknya kirimkan saya atau linknya taruh di grup misalnya. Nanti biar saya lihat, saya komentari. Nah, tapi untuk yang putaran terakhir ini kan kemarin ada yang WA saya siapa ya, Masa ya. Berarti nanti mundur di mana? Dia mundur di ya, kalau nggak di bagiannya Mbak Nabila, Mbak Iin ya Pak Man sama Zakia ya. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Tenang saja, nggak usah grogi ya, karena ini penentuan jadi santai saja. Anggap ya misalnya Anda memposisikan diri sudah di kelas dan Anda sudah 2 kali ya barangkali merasakan suasana mengajar di depan gitu. Saya harap putaran yang terakhir ini menjadi putaran yang nilainya paling tinggi dibanding putaran 1 dan putaran 2. Ya kalau misalnya nggak bisa naik signifikan ya jangan terlalu turun dari putaran-putaran kemarin lah ya. Oke, saya kira itu Mas Yogi dan Rika bisa mempersiapkan diri. Yang pertama siapa yang Rika atau Yogi? Saya. Rika. Oke, saya kira itu waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Rika dan Mas Yogi, silakan. Biasa mulai dari luar ya. Tolong nanti salah satu bantu timer ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, baik, terima kasih Mas sudah memimpin berdoa. Oke, untuk yang selanjutnya gimana nih kabar dari teman-teman? Apakah baik? Alhamdulillah. Apakah sehat? Sehat. Oke, mungkin di sini karena kita pertemuan di minggu pertama, jadi di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, di sini perkenalkan nama Ibu Rika Mayana, biasa dipanggil Bu Rika. Nah, di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan melakukan presensi sambil
biar lebih kenal lagi sama teman-teman ya. Oke, yang pertama ada Mbak Nabila, kemudian ada Mbak Yacinta, kemudian ada Mbak Yakia, lalu ada Mbak Fahma, kemudian Mbak Iin, ada Mbak Asna, ada Mas Yogi, terus Mbak Anis, yang terakhir Mbak Fasa. Mbak Fasa? Oh iya, izin kenapa ya? Sedang ada acara. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong untuk mengecek kerapian dulu dan silakan disiapkan alat pembelajarannya terlebih dahulu. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Gimana Mbak ya? Aman? Oke, Ibu lanjut ya. Kita akan belajar mengenai proses perumusan dan juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking dulu biar teman-teman di sini bisa semangat. Apakah siap? Ya. Oke, yuk yang semangat. Kalau Ibu nanti bilang tepuk semangat, kalian jawabnya semangat. Semangat. Oke, bisa dimengerti? Ya. Oke, Ibu coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang pertama, kita hari ini akan belajar mengenai proses perumusan Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu Pancasila itu apa? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Ayo coba Mbak siapa ya? Mbak yang pakai kacamata. Mbak siapa tadi? Mbak Iin. Pancasila itu apa Mbak? Pancasila itu dasar negara dari Indonesia, Ibu. Oke, bagus. Jawaban Mbak Iin bagus ya, benar. Pancasila adalah dasar negara kita, yakni yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sih proses perumusan Pancasila itu. Di sini ada yang udah tahu bagaimana sejarah atau proses perumusan Pancasila. Ada yang tahu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi untuk proses perumusan Pancasila itu mengalami beberapa proses. Yang pertama itu ada di sidang BPUPKI. Kelihatan. Gimana? Kelihatan. Oke, sebentar. Pakai yang baru gitu. Mana? Tuh. Tuh. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai sidang BPUPKI pertama, di mana pada sidang BPUPKI pertama itu diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga pada tanggal 1 Juni. Di sini apakah ada yang tahu BPUPKI itu apa? Apakah ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, mungkin di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.
di mana badan ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Dan sidang BPUPKI ini dilaksanakan selama 2 kali. Nah, di sidang yang pertama ini itu para pendiri negara itu berhasil menyampaikan rumusan mengenai dasar negara, di mana usulan atas dasar negara ini disampaikan oleh 3 tokoh. Di sini apakah ada yang tahu siapa ketiga tokoh itu? Mbak Anis mungkin apakah tahu siapa aja sih 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Yang saya tahu ada Muhyamin sama Soekarno, Ibu. Oke, benar jawabannya. Jadi tadi sama Mbak Anis sudah disampaikan bahwa ada 2 tokoh, yaitu Muhyamin dan juga Soekarno. Nah, ada satu lagi nih tokoh pendiri negara yang menyampaikan mengenai dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, di sini kita akan belajar mengenai usulan dasar negara yang disampaikan oleh para pendiri negara. Yang pertama, Muhammad Yamin, di mana Muhammad Yamin ini menyampaikan rumusan dasar negaranya ini sebanyak 2 rumusan. Yang pertama yaitu secara tertulis dan juga secara lisan. Ayo Mbak Iin, Mbak Fahma, di sini Ibu baru menjelaskan, jadi mohon didengarkan terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Mbak Fahma dan Mbak Iin, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin secara tertulis pada tanggal 29 Mei? Mungkin apakah kelihatan dan bisa dibaca tulisannya? Nggak bisa di. Oke, dari Mbak Iin dan Mbak Fahma, apakah paham? Iya, Bu. Oke, yang selanjutnya ini ada usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, di mana beliau juga menyampaikannya secara lisan atau melalui pidatonya. Itu bisa dibaca di layar. Kemudian yang selanjutnya ada Mr. Supomo, di mana beliau menyampaikan rumusannya pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini, Insinyur Soekarno selain menyampaikan gagasan mengenai dasar negara, beliau juga menyampaikan nama yang akan dijadikan sebagai nama atas dasar negara yang ia sampaikan, di mana yang pertama beliau menyebutnya sebagai Pancadharma. Akan tetapi atas usulan dari suatu tokoh atau ahli bahasa, nama tersebut kemudian diganti menjadi Pancasila. Nah, maka dari situlah setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari, ada yang tahu hari apa? Betul Mas Yogi. Jadi setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, mungkin sebelum Ibu lanjut ke materi yang berikutnya, apakah di sini ada yang dibingungkan atas materi yang tadi udah Ibu sampaikan? Oke, yang selanjutnya mungkin kalau belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menjelaskan mengenai sidang BPUPKI kedua. Nah, di sidang BPUPKI kedua ini dibentuk sebuah panitia kecil yang bernama Panitia 9. Nah, pada sidang BPUPKI kedua ini, Panitia 9 itu berhasil merumuskan sebuah rumusan atau yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Untuk yang selanjutnya, pada sidang PPKI, di mana pada sidang ini berhasil memutuskan 3 kesepakatan. Yang pertama itu mengenai penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang kedua ada menetapkan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden. Dan yang ketiga ada pembentukan Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Nah, poin penting dalam
dasar negara ini berada di pada sidang PPIKI ini, karena pada saat sidang PPIKI ini ditetapkan mengenai konstitusi kita, yaitu UUD 1945, di mana pada UUD ini terdapat pembukaan yang mana rumusan dasar negara ini terletak pada alinea keempat. Nah, alinea keempat itu berisi 5 rumusan dasar negara. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, pada waktu itu ketika mengenai rumusan dasar negara yang ada di alinea keempat itu, pada sila pertama itu atas dasar desakan dari masyarakat Protestan dan Katolik, bunyi dari sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena menurut mereka kalimat pada ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat bagi syariat agama Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Protestan ataupun Katolik. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini apakah ada yang tahu dasar negara itu apa? Apakah ada yang tahu atau sudah pernah mendengar mengenai dasar negara? Coba Mbak Nabila, yuk. Dasar negara itu apa sih, Mbak? Suatu hal yang dijadikan pedoman hidup bangsa. Oke, betul. Jadi dasar negara itu juga bisa dikatakan sebagai pedoman ataupun landasan yang digunakan oleh negara untuk melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Nah, setiap negara itu memiliki dasar negaranya masing-masing, dan dasar negara kita adalah apa tadi? Yang sudah Ibu jelaskan? Pancasila. Oke, betul sekali, yaitu Pancasila. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait apa yang sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti Ibu yang akan balik nanya kepada teman-teman di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, di sini Ibu akan bertanya secara random ya. Siapa ya? Oke, coba Mbak Yakia. Oke, di sini Ibu mau tahu Mbak Yakia tadi apakah menyimak materi yang sudah Ibu jelaskan? Oke, yang ingin Ibu tanyakan, Mbak Yakia ingat nggak siapa saja tokoh-tokoh yang mengusulkan usulan mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI pertama? Ayo, siapa? Ingat nggak? Teman-teman yang lain tidak boleh membantu ya. Ibu mau mengetes Mbak Yakia apakah paham atau enggak sama materi yang Ibu sampaikan tadi. Muhammad siapa ya? Muhammad siapa? Ayo. Muhammad Hatta. Muhammad. Oke, terus ada siapa? Insinyur Soekarno. Ya. Ki Hajar Dewantara. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Yakia atas jawabannya. Tadi Mbak Yakia menyebutkan ada Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga Insinyur Soekarno. Teman-teman, apakah jawaban dari Mbak Yakia itu tadi benar? Salah. Oke, ada yang tahu jawaban yang benar apa? Ada yang bisa menjawab? Kan tadi yang Insinyur Soekarno udah benar, tapi yang dua lagi masih salah. Itu coba Mbak
Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi tokoh yang mengusulkan mengenai dasar negara itu tadi ada Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo dan juga Insinyur Soekarno. Oke, di sini apakah kalian semua masih semangat? Masih. Apakah ada yang ngantuk? Aduh. Siapa yang ngantuk? Saya. Oke, sekarang Mas Yogi silahkan cuci muka dulu biar nggak ngantuk. Bercanda. Gak apa-apa ya. Sama aku yuk. Ada yang ngantuk lagi? Tidak. Oke, kita breaking lagi ya. Kita coba semangat lagi biar untuk mempelajari materi yang selanjutnya kita bisa lebih semangat dan nggak ngantuk. Yuk, apakah sudah siap? Ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, masih kurang semangat. Kita coba sekali lagi yang semangat ya. Yang keras. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kalian bisa memperhatikan layar proyektor yang ada di depan ini ya. Nah, Pancasila itu memiliki banyak sekali fungsi. Di sini mungkin ada yang mau usul membuka box nomor berapa dulu? 7. Nomor 7 nggak ada Mas Yogi. Mau nomor berapa dulu? 4. 1 atau 4? Kita harus menjadi salah satu. Oke, siap. Berarti kita sudah dulu nomor 1. Oke, yang pertama ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang mana maksud dari sebagai kepribadian bangsa itu Pancasila memiliki ciri khas yang membedakannya dengan negara-negara lain. Jadi Pancasila itu merupakan satu-satunya dasar negara yang dipakai oleh negara yang ada di dunia, yaitu hanya digunakan di negara Indonesia. Bu, Ayo. ke toilet. Oke, boleh nggak apa-apa. Jangan lama-lama ya. Iya. Tergantung ya. Bisa nggak? Oke, yang lain sekarang fokus lagi ke depan. Yang selanjutnya kita akan buka box nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, yang selanjutnya ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga ada Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Nah, di mana Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia ini tertera pada Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Nah, yang selanjutnya ada apa lagi ya? Ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Oke, di sini apakah ada yang mau membacakan secara keseluruhan terkait dengan fungsi Pancasila? Siapa ya? Mbak Anis, coba dibacakan fungsi dari Pancasila itu apa aja? Semua atau satu Ibu? Dibaca semua nggak apa-apa. Yang pertama, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Anis. Jadi bisa disimak kembali ya teman-teman. Jadi fungsi Pancasila di sini ada 6 dan bisa dicermati, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nah, yang selanjutnya kita
nilai dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri atas berapa sila? 5, betul. Sila pertama itu ada nilai ketuhanan. Nah, contohnya percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah pernyataan yang ada di depan ini termasuk dengan nilai ketuhanan? Benar. Oke, benar ya? Benar. Oke, yang selanjutnya di sini ada nilai kerakyatan. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Apakah pernyataan yang ada di depan ini benar atau salah? Ayo. Benar apa salah, Mbak Asna? Salah ya. Yang benar apa? Mendengarkan pendapat. Betul. Yang selanjutnya ada nilai persatuan. Menempatkan persatuan kesatuan kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Benar apa salah? Salah. Ayo, benar apa salah? Mbak Dia Cinta? Benar apa salah? Benar. Benar, ya betul. Kemudian ada nilai keadilan, berbuat luhur dan juga saling membantu. Salah. Apa? Salah. Ini benar ya. Jadi berbuat luhur dan saling membantu itu termasuk nilai keadilan. Dan yang terakhir ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tidak mengakui persamaan derajat. Apakah termasuk nilai kemanusiaan? Tidak. Tidak. Yang betul apa? Contohnya mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Oke. Itu tadi terkait dengan nilai dalam sila Pancasila. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi mengenai nilai dalam Pancasila? Tidak. Apakah paham semua di sini? Oke, sebentar ya, Ibu mau menyiapkan terkait dengan tugas. Oke. Ibu tanya sekali lagi, apakah semua di sini udah paham dengan materi yang tadi Ibu sudah sampaikan dari awal sampai akhir mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Tidak? Sudah paham semua? Bisa dimengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, kalau kalian sudah paham semua, Ibu akan coba mengetes kalian semua di sini. Apakah kalian itu sebenarnya udah paham belum sih sama materi yang Ibu jelaskan? Nah, di sini Ibu punya aturan permainan. Untuk aturannya, kuis ini kita kerjakan secara individu, sendiri-sendiri, tidak boleh saling mencontek dan saling bekerja sama satu sama lain. Nah, aturan dari kuis ini kalian juga harus bisa mengerjakannya secara cepat dan tepat. Oke, silakan masuk Mbak Fatma. Kalian harus bisa mengerjakannya secara cepat dan tepat karena itu akan mempengaruhi hasil dari poin kalian di akhir. Karena nantinya poin yang akan kalian dapatkan di sini akan Ibu jadikan sebagai penilaian individu kalian. Apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Sudah. Oke, sekarang silahkan siapkan handphone kalian masing-masing. Biasa Mas. Oh iya. Oke. Sekarang bisa disiapkan kode QR untuk menyekan kode di atas.
nggak? Maju boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Yang mau maju kurang dekat boleh maju. Ibu harap nanti silakan isi dengan identitas kalian ya. Wajib mengerjakan semua. Carlin cok Oke. Ini siapa ini? Itu siapa? Namanya siapa? Ayo. Udah berhasil masuk. Baru 2 orang ya yang lain. Kita. Udah. Yang lain? Yang belum berhasil siapa? Mbak Asna? Mbak Nabila udah? Udah. Mbak Ya Cinta? Mbak ya? Mbak Anis? Mas Yudi? Mbak Iin? Mbak dari mahkota? Mbak Rama udah? Oke. Oke, Ibu mulai ya. Mana kembang ini? Oke. Sekarang silahkan fokus dan kerjakan secara mandiri ya. Silahkan simak baik-baik soal yang ada di depan sini. Belum muncul. Oke, nggak apa-apa. Sidang pertama BPUPKI membahas mengenai soalnya ada di atas ya sama optionnya. Cuma ada. Oh, ini. Lanjut. Sudah. Yeay. Siapa itu mendapatkan poin tertinggi? Oke, lanjut. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh siapa? Ayo, cepet-cepetan ya. Udah semua? Oke, lain lagi ya. Waduh, ini apa ini? BPUPKI dibubarkan pada tanggal ya. Lanjut. Soal nomor 4, jumlah anggota PPKI sebanyak berapa orang? Panitia 9. Oh, ini. Lanjut ya. Soal terakhir. Oke, udah ya. Oke, kita lihat siapa yang mendapatkan poin tertinggi. Papan. Papan itu siapa? Yang pertama adalah Dilan. Oke, di sini ibu ada sedikit hadiah buat yang mendapatkan poin tertinggi. Maju deh, Bu. Apa? Ayo, maju. Maju ke depan. Boleh maju ke depan atau tidak aja di situ nggak apa-apa. Bila kan bila saja. Oke, mungkin gimana bila bisa menyampaikan kesan dan pesan pada pembelajaran hari ini, kesan pembelajaran hari ini. Oke, siap. Ini ada hadiah buat Mbak Nabila. Terus ini nanti sisanya bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi buat teman-teman lain yang belum bisa mendapatkan poin paling tinggi, jangan patah semangat. Jadikan bukan patah hati juga. Jadikan ini sebagai motivasi kalian semua agar bisa lebih memperhatikan lagi ketika ibu menjelaskan mengenai materi, karena mungkin untuk kedepannya sewaktu-waktu ibu bisa membuat kuis dadakan. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Nah, dari yang tadi semua ibu sudah menjelaskan mengenai proses perumusan Pancasila. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan
kita hari ini udah belajar apa aja, udah dapat apa aja. Apakah ada yang mau dan berani buat menyimpulkan? Apakah ada yang mau mengajukan diri? Kalau tidak, ibu yang akan menunjuk. Mas Yogi coba. Berdiri, Bu. Ya. Baik, Bu, di sini izin yang menyampaikan hasil pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama, tadi kita belajar terkait dengan proses perumusan Pancasila itu sendiri. Ada 3 sidang yang yang ada dalam proses perumusan Pancasila itu sendiri. Yang pertama sidang BPUPKI pertama, sidang BPUPKI kedua, yang ketiga sidang PPKI. Yang dimana tadi ada usulan dasar negara itu sendiri, ada 3 dari Muhammad Yamin, kemudian dari Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri, yang dimana tadi ada 6 poin. Salah satunya itu sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Terus kemudian Ibu juga menyampaikan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, persila-silanya itu sendiri, yang dimana tadi sudah dijelaskan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima dengan contoh-contohnya sekaligus gitu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Yogi. Jadi itu tadi ya, kita sudah mempelajari mengenai proses perumusan Pancasila. Harapannya teman-teman di sini bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di minggu depan Ibu akan membahas terkait dengan sikap-sikap para pahlawan yang dapat kita teladani. Untuk itu mungkin nanti di rumah kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi terkait materi tersebut, dan supayanya ketika pembelajaran ke depan kalian bisa lebih paham lagi. Oke, untuk yang terakhir sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, jika sudah tidak ada, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik dan jangan malah pergi mencari yang lebih baik. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan mencari yang lebih baik. Kali. Tadi Pin, siapa sih penulis? Oh iya. Kira ini apa? Roti kupaman sedikit. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk itu pada anak-anak semuanya, bagi barang-barang yang sekiranya tidak penting untuk pembelajaran bisa dimasukkan. Jadi yang ada di meja itu buku dan alat tulis. Untuk jajanan bisa disimpan dulu. Mbak Jacinta, Mbak Zakia, sudah kita boleh mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ini dibereskan dulu, Mbak Asna. Itu plasternya disimpan dulu. Oke, baik. Anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Begitu kepada ketua kelas, Mbak Zakia bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak semuanya. Di sini Bapak presentasi terlebih dahulu. Untuk yang pertama dari Mbak Anis, Hadir. Mbak Asna, Mbak Zrika, Hadir. Mbak Nabila, Mbak Yasinta, Mbak Zakia. Mbak Zakia jangan makan di gelas ya. Kalau mau makan di gelas, kalau mau makan keluar dulu. Fahma, Hadir. Mbak Iin, Hadirin. Mbak Fasa, Izin. ada surat izinnya nggak? Menyusul. Menyusul. Oke. Mau di sini Bapak mau mengingatkan kepada anak-anak semuanya, jika ada yang izin acara keluarga atau yang sakit bisa menampilkan surat terlebih dahulu. Jangan membiasakan untuk surat itu menyusul gitu. Baik, nah semuanya kita di sini akan mempelajari terkait dengan materi
yang berkelanjutan dengan pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan membahas terkait dengan toleransi. Oke, sebelum itu Bapak ingin mengecek terlebih dahulu atau mereview kembali pembelajaran kita minggu lalu. Di sini mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait dengan pembelajaran minggu lalu. Izin ke toilet ya. Baik, jangan lama-lama. Bapak kok itunya nggak kelihatan Pak? Iya. Nanti. Baik, ada yang mau mereview materi minggu lalu? Saya tunjuk aja ya. Mbak Asna, coba kemarin minggu lalu mempelajari terkait dengan apa? Seingat saya itu kemarin mempelajari tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Terus yang kedua itu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Asna, kita minggu lalu belajar terkait dengan keberagaman suku di Indonesia dan keberagaman agama di Indonesia itu sendiri. Mungkin untuk keberagaman agama di Indonesia itu sendiri ada berapa agama di Indonesia? Mungkin ada yang mau menyebutkan atau mau menjelaskan? Coba Mbak Anis. Ada 6 apa aja itu? Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir Konghucu. Oke, terima kasih Mbak Anis. Terima kasih kepada Mbak Anis dan Mbak Asna atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa materi yang akan kita bahas terkait dengan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan di Indonesia. Yang dimana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sikap-sikap toleransi ataupun perilaku toleransi yang berkaitan dengan keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan di Indonesia itu sendiri. Terus kemudian untuk metode pembelajaran yang Bapak terapkan yaitu problem questioning, kita belajar terkait dengan berbasis masalah. Kemudian nanti anak-anak semuanya diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan anak-anak semuanya, entah itu di sekolah ataupun di masyarakat. Dan nanti di sesi terakhir kita akan mengadakan kuis untuk biasanya melihat ataupun mengukur kemampuan teman-teman semuanya apakah sudah paham terkait dengan pelajaran yang Bapak ajarkan seperti itu. Baik, untuk yang pertama tadi kita berbicara terkait dengan toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Mungkin di sini Bapak mau minta pendapat satu-satu. Bapak tunjuk aja karena tidak ada yang mau menawarkan diri. Mungkin karena di sini yang terlalu berisik itu ada 2. Mungkin dari mana Mbak Zakia dulu? Mbak Zakia, apa itu toleransi? Toleransi itu menghargai sesama. Oke, kalau Mbak Zakia berpendapat bahwa toleransi itu menghargai sesama. Terus kemudian dari Mbak Yasinta, toleransi itu apa? Toleransi itu sikap yang kita kalau ada orang lain yang beda sama kita tuh harus menghargai, menerima, tidak memaksakan orang lain tersebut untuk sama sama kita. Oke, benar ya anak-anak semuanya apa yang disampaikan sama Mbak Yasinta sama Mbak Zakia bahwa toleransi itu adalah sikap menghargai, sikap tidak membeda-bedakan sesama, dan sikap untuk apa istilahnya ikhlas dan sabar seperti itu. Terus kemudian di sini Bapak izin menyampaikan sedikit materi untuk memantik teman-teman semuanya sebelum kita mengerjakan sebuah kuis. Jadi di sini Bapak menyampaikan terkait dengan perilaku toleran terhadap keagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang pertama terkait dengan pendahuluan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak akan terwujud jika anggota masyarakat tidak memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, memberikan kesempatan kepada orang lain berpendapat. Toleransi sejatinya dasari sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun di agama, suku, golongan, ideologi, ataupun pandangannya itu sendiri. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sendiri bermacam-macam suku, budaya, ras, agama, dan antar golongannya itu sendiri. Dan harapannya dengan sikap toleransi itu sendiri tertanam di individu-individu masyarakat itu sendiri dapat menjaga keutuhan dari suatu negara itu sendiri dan menciptakan perdamaian dan kedamaian di lingkungan masyarakat itu sendiri.
Terus kita akan membahas satu persatu terkait dengan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Perbedaan suku dapat menjadi penyebab perpecahan apabila tidak disikapi dengan baik. Tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia terdiri dari banyak-banyak daerah, sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa suku-suku yang ada di Indonesia itu sendiri sangat banyak, sehingga tanpa adanya sikap toleransi mungkin akan menimbulkan suatu perpecahan atau suatu masalah, sehingga suku-suku yang ada di daerah Indonesia itu sendiri pun bisa saling menjatuhkan seperti itu. Terus kemudian kita akan membahas terkait dengan perilaku toleransi dalam keberagaman suku di Indonesia itu antara lain. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Jadi tidak ada yang beranggapan bahwa suku A itu lebih baik timbang suku B. Jadi semua suku itu sama rata. Terus kemudian yang ketiga, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Di mana di Indonesia itu sendiri banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga itu pun menjadi ciri khas dari negara Indonesia, bahwa negara Indonesia itu sendiri kaya akan suku dan budayanya itu sendiri. Kita akan berlanjut membahas terkait dengan perilaku toleransi terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjabaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka toleransi umat beragama itu sendiri sangat penting untuk dilakukan, karena mengingat kita bahwa ada 6 agama yang ada di Indonesia itu sendiri, sehingga toleransi itu pun sendiri harus tetap kita terapkan agar tidak menimbulkan perpecahan juga, sehingga tidak terjadi konflik antar umat golongan itu sendiri. Baik untuk perilaku-perilaku yang mencerminkan toleransi terhadap keragaman agama itu sendiri, yang pertama, tidak membiarkan orang lain meyakini agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi tidak memaksakan orang lain itu untuk bergabung sesuai dengan agama ataupun keyakinan lain. Jadi setiap orang itu memiliki kebebasan untuk memeluk agama ataupun keyakinan masing-masing. Perilaku yang kedua yaitu saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Jadi kita juga harus menghormati masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri, yang mungkin banyak sekali masyarakat yang berbeda-beda agama, di mana kita dituntut untuk menghormati dan tidak menimbulkan perpecahan ataupun membuat masalah dengan masyarakat tersebut. Jadi tetap kita harus jaga saling menghormati. Terus kemudian perilaku yang ketiga yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain yang sudah memeluk suatu agama. Baik, yang pembahasan yang ketiga terkait dengan perilaku toleransi terhadap keragaman budaya, yang dimana tadi sudah kita singgung bahwa di Indonesia itu sendiri terdiri dari suku dan budaya yang sangat-sangat banyak. Terus kemudian nilai-nilai dari budaya itu sendiri harus kita kembangkan dan harus kita semangat untuk kita pelihara agar menjaga kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Yang dimana perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keragaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, satu, mengetahui keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Dengan kita mengetahui keragaman yang ada di Indonesia itu sendiri, kita juga sebagai langkah awal kita untuk melestarikan dan menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Dan yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perilaku toleran terhadap keragaman antar golongan, yang dimana sikap dan perilaku toleran terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat, dan negara itu sendiri. Perbedaan antar golongan harus disikapi dengan bijak. Setiap golongan harus bersikap toleran terhadap golongan yang berbeda. Jadi jika di suatu negara itu sendiri terdapat beberapa golongan, kita di sini sebagai masyarakat itu pun harus menghargai dan menjaga, tidak menimbulkan perpecahan ataupun menyebabkan suatu masalah, sehingga antar golongan-golongan yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri pun membuat kericuhan seperti itu. Baik untuk perilaku toleran itu sendiri terhadap keberagaman antar golongan itu sendiri, yang pertama menghormati antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan golongan tertentu. Dan
Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Dan yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan golongannya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tidak menganggap golongannya yang paling baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perilaku toleran terhadap keragaman ras yang ada di Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia mempunyai keragaman ras yang sangat banyak. Maka dari itu kita perlu untuk bersikap menghormati keragaman ras yang ada di tanah air. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan ataupun mengembangkan sikap toleran terhadap ras yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah menerima ras orang lain sebagai bentuk pergaulan sehari-hari, yaitu dalam pergaulan di masyarakat. Jadi semisal di suatu masyarakat itu sendiri ada beberapa ras, jadi kita tetap berbaur dengan ras-ras tersebut, tidak harus membeda-bedakan, oh saya mau bergaul dengan masyarakat ataupun masyarakat yang memiliki ras ini, kemudian masyarakat yang ras kulit hitam semisalnya itu tidak mau bergaul. Jadi kita harus memeratakan semua ras itu sendiri untuk hidup dalam suatu bermasyarakat itu sendiri. Kemudian tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan ras orang lain. Itu yang paling penting teman-teman semuanya. Jadi di sini tidak menjelek-jelekan atau menghina ras-ras yang ada di Indonesia itu sendiri, terutama di masyarakat sekitar, karena itu pun juga menjadi suatu permasalahan yang mungkin harus kita selesaikan. Karena dengan kita menjelek-jelekan ataupun menghina dan merendahkan ras orang lain itu sendiri akan menimbulkan suatu permasalahan sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin itu sedikit memantik materi yang Bapak sampaikan terkait dengan sikap ataupun perilaku toleran terhadap keberagaman ras, suku, budaya, agama dan antar golongan yang ada di Indonesia. Baik, sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan suatu soal atau dan kuis. Mungkin untuk anak-anak semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Oke. Kita akan melatih fokus teman-teman, karena di sini kelihatannya pada ngantuk semua dan saya pun juga ngantuk. Oke. Ini namanya konsentrasi ya. Jadi kalau Bapak nanti bilang konsentrasi kalian sama-sama bilang konsentrasi dimulai. Jadi nanti tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Terus kemudian ikuti Bapak ya, gitu aja ya. Ya, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulangi. Dari kanan nanti akhirnya dari kiri gitu ya. Ulangi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ulangi. Fokus. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, masih ada yang belum fokus? Balik saja, jangan main-main. Oke, yuk kita mulai. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, tahan semuanya. Bisa duduk? Baik, di sini Bapak akan membagikan terkait dengan lembar kerja peserta didik yang nanti Bapak minta untuk masing-masing membuat kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja. Nanti Mbak Ani sama Mbak Ana bisa bergabung. Jadi nanti anak-anak semuanya bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, kemudian sikap toleran yang sudah ditunjukkan ataupun yang sudah dilakukan oleh anak-anak semuanya. Dan yang ketiga adalah manfaat sikap toleransi yang dapat didapatkan. Manfaatnya itu seperti apa Pak? Jadi semisal manfaatnya itu sendiri bisa meningkatkan kerjasama, kemudian mempererat tali pertemanan atau tali persaudaraan itu sendiri. Jadi harapannya teman-teman bisa mengerjakan ini
Terus kemudian Bapak akan bagi, mungkin Mbak Asna sama Mbak Ais bisa digabung terlebih dahulu. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Bapak akan beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal tersebut sambil Bapak mempersiapkan terkait dengan kuis kita. 3 menit anak-anak bisa berdiskusi. Ini hanya anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Gimana anak-anak yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan. Sedapatnya aja 3 menit. Makanya Pak, Gimana? bedanya ras sama suku apa? Itu ras warna kulit. Ras warna kulit. Ras Suku fisik. kan ada suku Dayak, suku Asmat. Nah, ras itu kayak ras orang kulit hitam, terus orang kulit putih. Baik, 1 menit lagi anak-anak. Bisa berdiskusi timnya masing-masing, jangan dikawal lain. Baik, waktunya sudah habis. Oke, mungkin di sini Bapak mau menunjuk beberapa kelompok saja untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari teman-teman semuanya. Di mana nanti di sini Bapak akan ada 2 penilaian untuk mengukur apakah kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama ini sesuai dengan berbentuk kelompok lembaga kerja siswa. Nanti mengukur kerjasama tim kalian. Yang kedua nanti bersifat individu. Baik, untuk anak-anak semuanya, untuk kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini, mungkin dari kelompok 4 saja dulu. Mbak Asna dan Mbak Anis bisa maju ke depan dan menyampaikan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama yakni bentuk keragamannya perbedaan agama, sikap toleransinya kita harus menghormati agama teman, manfaatnya yakni perdamaian. Yang kedua adanya perbedaan suku, sikap toleransinya yakni tidak membeda-bedakan, manfaatnya kerukunan. Yang ketiga perbedaan ras, sikap toleransinya tidak mengolok-olok, manfaatnya kasih sayang. Yang keempat perbedaan golongan, sikap toleransinya tidak menjelekan, manfaatnya kenyamanan. Yang kelima perbedaan budaya, sikap toleransinya tidak menghina, manfaatnya yakni perdamaian. Sekian presentasi kelompok 4, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Anis dan Mbak Asna.
Oke, apa yang tadi disampaikan sama Mbak Anis dan Mbak Asna benar terkait dengan bentuk-bentuk keragaman yang sudah disampaikan dan sikap dan manfaat yang ditunjukkan dari sikap toleransi itu sendiri. Baik, untuk kelompok yang kedua mungkin dari siapa yang mau maju? Kelompok 1, 2 atau kelompok 3? Kita tunjuk aja. Kelompok 1. Ini dari Mbak Nabila sama Mbak Rika. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk keragaman sikap toleransi dan juga manfaat dari sikap toleransi yang kita lakukan. Yang pertama itu ada bentuk keragaman agama, di mana kita tidak memaksakan agama ke teman atau kepada orang lain. Adapun manfaat sikap toleransi yang didapat adalah terjaga kerukunan umat beragama. Yang kedua yaitu bentuk keragaman suku dengan sikap toleransi, menghormati dan menghargai teman yang memiliki perbedaan suku bangsa. Dan manfaat sikap toleransi yaitu untuk mempererat persaudaraan antar teman. Ya, itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Rika dan Mbak Nabila atas presentasi yang telah diberikan. Baik, untuk kelompok 1 juga benar apa yang tadi disampaikan sama Mbak Rika dan Mbak Nabila terkait dengan sikap toleransi yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri dan manfaatnya kita menerapkan sikap toleransi itu sendiri. Baik, selanjutnya kita tes lagi dari kelompok ketiga terlebih dahulu untuk memberikan ataupun memaparkan hasil presentasi, hasil diskusinya. Baik, kepada Mbak Mama dan Mbak In. Baik, izin menyampaikan terkait penugasan yang telah diberikan oleh Pak Yogi. Untuk yang pertama, bentuk keragaman dari agama, sikap toleransi yang ditunjukkan yaitu menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Manfaatnya kita menjadi rukun dengan teman yang berbeda agama. Kedua itu suku, dimana kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda suku. Manfaatnya kita bisa mempunyai banyak teman, hidup dengan damai. Untuk yang ketiga ada ras, kita menghargai teman yang berbeda ras seperti warna kulit dan sebagainya. Manfaatnya tidak ada musuh, jadi kita hidup damai. Untuk yang selanjutnya itu ada bahasa, ya, menghargai teman kita yang berbeda bahasa, kita juga jadi tidak berselisih dengan teman. Untuk yang terakhir itu ada budaya, menghargai perbedaan budaya antara teman-teman kita yang berbeda. Mungkin kita juga bisa mengenal budaya lain. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak In dan Mbak Fama. Bapak terakhir Mbak dari Mbak Yanita dan Mbak Zakia bisa memaparkan hasilnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Yang pertama akan dibacakan singkat yang diperoleh dari keragaman yang diperoleh di sekolahan. Yang pertama yaitu perbedaan agama. Sikap toleransi yang sudah ditunjukkan yaitu berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan tidak memaksakannya. Manfaat dari toleransi ini, orang yang berbeda agama akan merasa lebih dihargai. Yang kedua yaitu perbedaan. Bentuk keragaman perbedaan ras, sikap toleransi yang sudah ditunjukkan tidak membuli teman yang berbeda warna kulit. Manfaat sikap toleransi yang didapatkan tidak terjadi pertikaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak semuanya tadi sudah semua kelompok sudah maju dan memaparkan hasil diskusi dari teman-teman semuanya. Mungkin karena di sini untuk kuisnya error, jadi kita dulu untuk kuisnya. Dari tadi
terjadi kesalahan. Mungkin di sini Bapak ingin menyampaikan sedikit evaluasi terkait dengan materi yang tadi disampaikan, bahwa di mana kita sebagai masyarakat itu sendiri harus menanamkan sikap toleransi terhadap suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan di Indonesia itu sendiri, karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedamaian yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Karena dengan adanya itu dapat meningkatkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Mungkin di sini Bapak ingin menarik kesimpulan ataupun menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada Mbak Asna bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa saja? Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah belajar terkait dengan toleransi terhadap agama, terus terhadap suku, ras, golongan, budaya itu yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, keluarga, dan nusa bangsa. Oke, terima kasih Mbak Asna untuk kesimpulannya. Mungkin anak-anak di sini karena waktunya sudah juga habis, di sini Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak semuanya, karena ini tadi materi terakhir terkait dengan kebinekaan, elemen kebinekaan, dan materinya terkait dengan keragaman suku, ras, agama, budaya, dan antar golongan di Indonesia itu sendiri. Mungkin untuk pertemuan minggu depan, anak-anak semuanya bisa mempersiapkan diri untuk mempelajari materi yang sudah Bapak sampaikan untuk kita melaksanakan ujian tengah semester. Jadi anak-anak semuanya di sini bisa memperdalam ilmu ataupun menanyakan sekiranya materi yang belum jelas yang Bapak sampaikan itu, nanti biar Bapak bisa menyampaikan materi kembali sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester gitu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Sabar Pak Yogi. Kewangi. Aman. Kewangi memberi bos. Ada yang